Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Windy Dewi Astiwiono, yang kedua saya sendiri Zakia Zanubawahda, dan yang ketiga Dihian Arjuni Distia, yang keempat Wahyu Setiarini, dan yang kelima adalah Nailani Nur Alvin. Baik, saya akan langsung saja mempresentasikan PPT kami. Pengertian etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR merupakan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan. Adapun jenis tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, yang kedua adalah tanggung jawab hukum, dan yang ketiga adalah tanggung jawab etika, dan yang keempat adalah tanggung jawab diskresioner. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari CSR adalah A. Untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. B. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. C. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis yang pertama yaitu kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial masyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Selanjutnya adalah pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang memutuskan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik. Selanjutnya adalah pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Kelab menyebutkan beberapa alasan perlunya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam.
Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Lalu strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. 4. Strategi proaktif merupakan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun manfaat bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Yang kedua, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi. Yang ketiga, selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua, masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antar masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan dunia bisnis merupakan hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat yang lingkungan lebih baik, tidak hanya di sektor perekonomian tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat bagi pemerintah. Pertama, pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menerapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Yang terakhir, sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Etika bisnis atau etika korporasi adalah suatu bentuk etika terapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral, atau masalah-masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan organisasi bisnis secara keseluruhan. Sifat etika dalam bisnis. Inti dari keyakinan bahwa perusahaan sebaiknya dioperasikan dengan cara-cara yang responsif secara sosial untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan adalah keyakinan bahwa manajer akan berperilaku secara etis. Istilah etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seorang individu atau kelompok. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang individu atau kelompok dapat saling bertentangan. Oleh karena itu, standar etika tidak mencerminkan prinsip yang diterima secara universal, melainkan produk akhir dari suatu proses yang mendefinisikan dan mengklarifikasi sifat dan lingkup dari interaksi manusia. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis. 1. Faktor individu yang meliputi pengetahuan individu mengenai isu. 2. Faktor sosial meliputi rekan kerja, orang lain yang berpengaruh, dan penggunaan internet. 3. Faktor peluang meliputi kebebasan dari perusahaan, kode etik, dan penegakan.
Baik, itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 5. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.